Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Ada pepatah bilang, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri ya. Nama saya Anis Urbaningrum dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Kak, kita mau ngapain sih? Oke adik-adik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pajak bagi Indonesia. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa sih pajak itu? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, seperti yang adik-adik lihat pada definisi pajak di slide, pembayar pajak atau yang kita sebut dengan wajib pajak, mereka tidak akan langsung mendapatkan imbalan ketika melakukan pembayaran loh. Terus, kapan dong Kak kita mendapatkan imbalannya? Imbalannya kayak apa sih Kak? Nanti ya, kita akan bahas lebih detail lagi pada slide-slide selanjutnya. Pada dasarnya, pajak yang masuk ke kas negara akan digunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Mengapa pajak sangat penting bagi Indonesia dan kita semua? Ternyata, selama bertahun-tahun, pajak itu menjadi komponen yang berkontribusi paling besar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita sebut dengan APBN. Nah, dapat adik-adik lihat pada slide, kontribusi pajak dari tahun 2017 hingga 2019 selalu lebih dari setengah jumlah penerimaan negara loh. Dan pada tahun 2019, pajak telah berkontribusi sekitar 78,85% dari total pendapatan negara tahun anggaran 2019. Nah, APBN ini nanti yang akan kemudian dialokasikan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia lebih baik dan pastinya memberikan banyak manfaat bagi rakyatnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut diantaranya untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan, pelabuhan, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Infrastruktur tersebut tentunya dibangun dengan maksud memberikan kemudahan akses lokasi bagi rakyatnya. Coba adik-adik bayangkan, kalau jalan tidak dibangun, pasti berkendara juga tidak nyaman dan berbahaya kan adik-adik? Anda transportasi umum tidak ada, pasti biaya untuk menuju lokasi yang kita inginkan jadi lebih mahal dan juga sulit. Adik-adik bayangkan, kalau tidak ada pajak, dari mana pemerintah akan membangun semua itu? Selain itu, alokasi juga dilakukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Pada tahun 2019, masing-masing telah menyerap anggaran sekitar 71 triliun untuk bidang kesehatan dan 155 triliun rupiah untuk bidang pendidikan. Pengeluaran-pengeluaran ini tentunya diperuntukkan agar fasilitas tersedia lengkap
ketika dibutuhkan oleh rakyatnya, seperti rumah sakit, alat-alat medis, obat-obatan, atau jika di bidang pendidikan ada gedung sekolah, buku-buku, bangku sekolah, dan banyak lagi. Kemudian alokasi lainnya juga diperuntukkan pelayanan publik, sekitar 400 triliun. Ada juga untuk pariwisata budaya, sekitar 4,23 triliun, dan untuk pertahanan, sekitar 115 triliun. Nah, makanya kalau adik-adik sedang berlibur di tempat wisata Indonesia, tempatnya bagus-bagus kan? Iya dong, karena uang pajak juga digunakan untuk menjaga pariwisata Indonesia. Tidak hanya itu adik-adik, pengeluaran lainnya juga dilakukan untuk bidang ekonomi. Misalnya, untuk subsidi energi. Coba bayangkan, kalau energi listrik, BBM, gas tidak ada subsidinya, mahal kan? Nah, pengeluaran lainnya dilakukan di bidang perlindungan sosial. Pengeluaran di bidang ini dimaksudkan agar masyarakat kurang mampu dapat tetap terjamin perlindungannya baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya. Pajak telah menjadi tulang punggung pembangunan Indonesia. Imbalan-imbalan tidak langsung berupa tersedianya fasilitas secara lengkap dan memadai, tentunya memberikan manfaat yang dirasakan tidak hanya oleh pembayar pajak, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, marilah kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita kepada negara. Nanti, kalau adik-adik sudah berpenghasilan, jangan lupa ya adik-adik, penuhi kewajiban pajaknya. Pajak untuk kita semua, bangga bayar pajak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.